Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Di sini senang, di sana senang. Dear God, thank you for today. Now we want to start our Sunday school. Please bless us from the beginning until the end. Thank you God, in Jesus' name we pray, amen. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan Allahku besar. All over
perlu tahu. Kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang sudah punah part 2. Pertama, elang khas atau Harpagornis murray adalah salah satu elang raksasa dan dulunya hidup di Pulau Selatan, Selandia Baru. Panjang hewan ini mencapai berat 15 kg. Binatang ini juga dikenal sebagai elang Harpagornis yang merupakan elang terbesar yang pernah hidup. Binatang ini punah tahun 1400-an semenjak suku Maori mendiami tempat habitatnya. Suku ini memburu hewan lain yang menjadi mangsanya, sehingga elang khas kekurangan mangsa dan punah. Kedua adalah moa. Moa adalah burung asli Selandia Baru yang tidak dapat terbang. Mereka unik karena tidak memiliki sayap, bahkan tidak memiliki sayap yang kecil. 15 spesies pada besar yang bervariasi dengan yang terbesar. Moa raksasa mencapai tinggi sekitar 3,6 meter sampai 4 meter dan berat 250 kg. Mereka adalah hewan herbivora di ekosistem hutan Selandia Baru. Daun dan ranting dan buah memainkan peran penting untuk makanan mereka. Moa diburu oleh elang haas, elang yang sebelumnya kita bahas. Walau berat tubuh moa 20 kali lipat, tapi elang haas sangat buas sehingga bisa memakannya. Tapi alasan sebenarnya kepunahan moa diakibatkan oleh perburuan dan pembersihan hutan oleh suku Maori. Semua moa dikirakan tewas pada tahun 1500. 3. Harimau Tasmania. Harimau Tasmania atau Thylacinus cynocephalus adalah marsupiala karnivora terbesar pada kala modern. Hewan ini dinamakan harimau karena memiliki punggung yang bercorak belang. Tetapi ada juga yang menyebutnya serigala Tasmania karena bentuk tubuh dan sifatnya mirip hewan dari famili Sanidae. Hewan ini merupakan hewan asli Australia, Tasmania, dan Papua. Harimau Tasmania mengalami kepunahan pada abad ke-20, dan hewan ini sendiri merupakan spesies terakhir dari familinya, yaitu Thylacinidae. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hewan ini adalah hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari, yang cukup pemalu dengan bentuk tubuh yang mirip dengan anjing, kecuali untuk ekornya yang kaku, kanton di perut yang mirip dengan kanguru, serta corak belang di punggungnya. Harimau Tasmania merupakan predator puncak seperti harimau dan serigala di belahan utara. Namun hewan ini sama sekali tidak berkerabat dengan hewan-hewan tersebut, karena hewan Tasmania ini tergolong sebagai marsupialia atau hewan yang mempunyai kantung. Tetapi akibat proses evolusi konvergen, hewan ini memiliki bentuk tubuh dan adaptasi yang mirip dengan mereka. Harimau Tasmania telah menjadi hewan yang punah di benua Australia bahkan sebelum masa penjajahan Britania. Selain akibat perburuan berhadiah yang berlebihan, kepunahan hewan ini mungkin juga dipicu oleh serangan penyakit, kedatangan spesies anjing, dan gangguan manusia terhadap habitatnya. Meskipun secara resmi dianggap telah punah, laporan tentang terlihatnya hewan ini masih muncul walaupun belum ada yang terbukti. Yang keempat, anjing laut asli Karibia. Anjing laut asli Karibia pernah ditemukan di Teluk Meksiko, pantai timur Amerika Tengah, dan pantai utara Amerika Selatan. Kepunahan anjing laut Karibia ini disebabkan perpaduan antara perburuan untuk mengambil minyaknya, serta penangkapan ikan berlebihan yang membuat hewan ini kehilangan sumber makanan. Terakhir kali anjing laut Karibia ini terlihat tahun 1952 di Serranilla Bank yang terletak antara Jamaika dan Nicaragua. Setelah pencarian menyeluruh selama beberapa tahun, hewan ini baru dinyatakan punah pada tahun 2008. Yang kelima, dodo atau Rapus cuculatus adalah burung yang tak dapat terbang yang pernah hidup di Pulau Mauritius. Burung ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, pemakan buah-buahan, dan bersarang di tanah. Dodo punah antara pertengahan sampai akhir abad ke-17. Kepunahannya terjadi karena perburuan besar-besaran oleh manusia. Mari kita melestarikan hewan dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih telah mendengarkan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dadah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Aku Ingin Dengar Cerita.
Ya, teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa ya, terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini yang boleh Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Pasti teman-teman semua sehat ya hari ini. Nah, kita saat ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan satu tema, Dia Tuhan. Nah, tema kita adalah Dia Tuhan. Nah, ada satu cerita ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Ia disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, dari kebangkitannya itu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Nah, jadi begini ceritanya, teman-teman. Ada sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Danau apa? Danau Tiberias. Nah, di danau itu ada beberapa murid yang pernah bersama-sama melayani dengan Tuhan Yesus. Mereka pernah bersama-sama menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka juga pernah bersama-sama mengusir setan, dan juga mereka pergi di berbagai tempat untuk melayani orang-orang yang memerlukan pelayanan. Jadi dari murid-murid yang pernah bersama-sama Tuhan Yesus saat itu, mereka sedang berkumpul loh teman-teman di Danau Tiberias itu. Untuk apa? Untuk menangkap ikan di danau itu. Nah, dan murid-murid itu adalah Simon yang biasa disebut siapa? Yang biasa disebut Petrus ya. Ada juga Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan ada 2 murid yang lain juga. Nah, jadi Petrus berkata kepada teman-temannya, katanya begini, aku mau pergi menangkap ikan dulu ya. Jadi setelah Petrus berkata begitu, teman-temannya pun juga berkata, kami pergi juga lah dengan kamu ya, menangkap ikannya. Nah, jadi Petrus dan teman-temannya sudah sepakat untuk pergi menangkap ikan di Danau Tiberias itu. Siapa di sini yang suka makan ikan? Angkat tangan. Semua pasti kita suka ya. Kakak juga suka. Nah, lanjut cerita. Jadi sebelum Petrus dan teman-temannya pergi menangkap ikan, mereka harus mempersiapkan perahu dulu ya, teman-teman. Mereka harus mempersiapkan perahunya. Mereka juga tidak lupa loh menyiapkan apa? Menyiapkan jala untuk menangkap ikannya. Dan setelah sudah siap semua, mereka naik ke perahu itu dan berangkat untuk menangkap ikan. Dengan semangatnya mereka pergi, dengan sukacita mereka pergi. Nah, padahal mereka sudah semangat tadinya teman-teman untuk menangkap ikan supaya ada lauk pauk untuk mereka makan. Tetapi sepanjang malam itu mereka mencoba menebarkan jalannya dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wah, gimana sedihnya mereka ya. Sudah sepanjang malam pergi untuk menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Nah, Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan seekor pun ikan.
Padahal mereka sudah mencoba berulang kali untuk mendapatkan ikan di danau itu, tetapi tidak dapat juga. Wah, teman-teman, mereka pasti capek ya. Mereka pasti kelelahan. Mungkin juga patah semangatnya ya. Karena sudah pergi sepanjang malam. Dan pastinya mereka juga kedinginan loh. Nah, wah, kasihan ya Petrus dan teman-temannya. Tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Dan ketika hari sudah menjelang siang, ada yang datang loh teman-teman. Siapa ya? Dia datang sedang berada di tepi danau dan melihat Petrus dan teman-temannya yang sedang berada di perahu saat itu. Nah, yang tidak jauh dengan pandangannya, Petrus dan teman-temannya juga melihat dia loh. Tetapi mereka tidak kenal kepadanya. Siapa dia ya? Kok Petrus dan teman-temannya tidak kenal kepada dia? Nah, akhirnya dia berkata kepada Petrus dan teman-temannya. Katanya begini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Petrus dan teman-temannya menjawab begini, "Tidak ada." Nggak ada ya. Nah, setelah itu dia berkata lagi kepada Petrus dan teman-temannya. Katanya begini, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan." Siapa dia ya yang merintahkan untuk menebarkan jala kita? Tetapi Petrus dan teman-temannya taat loh teman-teman. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh seseorang yang berada di tepi danau tadi. Nah, jadi Petrus dan teman-temannya pun menebarkan jala seperti yang sudah diperintahkan kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah menebarkan jala di danau itu, dan mereka mau mengangkat jalannya itu di atas perahu, mereka tidak dapat menarik jalanya, teman-teman. Wah, apa jangan-jangan jalanya nyangkut ya di batu? Kok nggak bisa ditarik sih? Kok nggak bisa terangkat jalannya yang sudah mereka tebarkan? Wah, tidak mungkin lah nyangkut di batu ya. Terus apa dong? Apa ya? Nah, ternyata di dalam jala mereka sudah banyak ikan-ikan besar. Wow, mereka pasti sangat senang sekali. Nah, mereka pasti sangat gembira dan sangat semangat mengangkat ikannya di perahu mereka. Tetapi, siapa ya teman-teman yang di pinggir danau tadi yang bertanya kepada Petrus dan teman-temannya, dan juga yang memerintahkan untuk menebarkan jala mereka di danau itu? Nah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang datang menampakkan diri sesudah kebangkitannya. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang berada di dalam perahu itu, yang sedang di danau Tiberias. Nah, kirain tadi siapa ya? Wah, ternyata dia adalah Tuhan Yesus yang telah menderita, yang telah mati, dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Nah, demi menebus dosa kita semua, demi menebus dosa kakak, demi menebus dosa teman-teman semua. Jadi, bagi siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah,
Dan para murid pun sudah tahu bahwa yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di danau itu adalah Tuhan Yesus, juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi kakak dan teman-teman semua sudah belajar hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, ayat hafalan kita adalah Yohanes pasal 21 ayat 7a yang berkata, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sekali lagi ayat hafalan kita di Yohanes 21 ayat yang ke-7a yang berkata, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, sekian cerita firman Tuhan yang boleh kakak bagikan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kami juga boleh mengerti, memahami, dan dapat menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye. Dadah!